Shalom Elohimers. Mana suaranya nih? Sekali lagi Shalom. Oke, senang banget hari ini bisa kembali ada di sini. Thank you Pastor Aldo, Niki, Marci dan semua teman-teman yang lain kembali bisa hadir di tengah-tengah ibadah EYC pada hari ini. Saya percaya Tuhan punya pesan buat kita. Amin. Dan sepanjang bulan ini teman-teman udah belajar soal signifikan dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini juga bisa melengkapi apa yang sudah diajarkan dari minggu-minggu sebelumnya. Saya yakin saya nggak perlu kenalan lagi, kayaknya udah beberapa kali kita ada di sini. Tahun lalu juga ada di retret dan langsung aja yuk teman-teman kita bahas sesuatu hari ini. Teman-teman saya mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di antara kita yang percaya dan yakin bahwa kita berharga di mata Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yakin? Yakin? Oke teman-teman. Banyak anak muda Kristen, banyak orang Kristen percaya bahwa dia berharga. Kita berharga. Kenapa? Karena satu, kita menemukan firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul ya? That's why kita berharga. Lalu di Mazmur 139 dikatakan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya kita berharga. Bahkan waktu kita berdosa, Yesus mati buat kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Itu bukti bahwa kita berharga buat kita. Amin teman-teman? Amin? Percaya, yakin? Oke. Tapi ada perbedaan besar antara berharga sama berguna teman-teman. Kalau kita yakin saya berharga di mata Tuhan. Yes, amin. Tapi pertanyaannya hari ini ada gini. Apakah kamu berguna di mata Tuhan? Karena berharga dan berguna itu dua hal yang berbeda. Contoh misalnya. Misalnya ya teman-teman, ini cuma contoh gitu ya. Tapi kalau kejadian juga gak apa-apa. Saya datang ke sini, saya pelayanan ke EYC. Terus Pastor Aldo karena diberkati melimpah-limpah, dia kasih saya iPhone terbaru. Again ini cuma contoh. Cuman kalau kejadian juga gak apa-apa, saya sih mengimani aja begitu ya. Kita tidak boleh menolak berkat Tuhan, karena itu sombong namanya katanya. Jadi kalau Pastor Aldo bilang, bro, aku punya berkat nih, aku kasih kamu iPhone terbaru. Wah, maka saya akan percaya bahwa ini adalah gereja pertama setelah 19 tahun berkhotbah di mana-mana yang kasih saya iPhone pulang ibadah. Waduh, saya akan bilang gila, thank you banget bro ya. Saya menghargai pemberian dari sahabat saya ini. Saya mau pulang ke rumah, saya pikir sayang nih kalau dipakai rusak nih, saya simpen lah di lemari teman-teman. Jadi gak pernah saya buka kotaknya, saya gak pernah colok pakai SIM card, saya gak pernah charge. Bahkan di HP-nya aja sidik jari saya aja gak ada begitu ya. Saya simpen sampai 3 tahun kemudian. Pastor Aldo ketemu saya nanya, bro iPhone-nya mana yang gua kasih? Udah rusak ya kok gak ada? Saya bilang sama dia, lu tahu gak sejak lu kasih iPhone itu, gua gak pernah pakai. Gua simpen di lemari, jangankan gua pakai, sidik jari gua aja gak ada tuh di iPhone itu. Gua hargai, kenapa? Karena itu pemberian dari seorang sahabat yang istimewa buat gua. Jadi gua simpen sampai 3 tahun gak pernah gua pakai. Teman-teman, setelah 3 tahun iPhone itu masih berharga gak? Masih ada harganya nggak? Masih nggak? Masih, walaupun mungkin turun harganya. Tapi dia masih berharga, betul ya? Tetapi selama 3 tahun, iPhone-nya berguna nggak teman-teman? Berguna nggak? Enggak. iPhone-nya selama 3 tahun dia masih berharga, tapi dia nggak berguna. Kenapa? Karena nggak dipakai. Benar nggak? Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Kamu nggak bisa mendinai itulah. Buktinya terlalu banyak. Hidupmu berharga. Tapi pertanyaannya, hidupmu berguna gak buat Tuhan? Kalau kamu gak pernah mau hidupmu dipakai sama Tuhan, maka hidup kita cuma berhenti dari berharga doang nih. Tapi gak berguna. Orang Kristen kalau hidupnya gak berguna, lama-lama dia akan mempertanyakan keberhargaannya. Ngerti gak teman-teman? Jadi orang tuh kalau gak mau dipakai Tuhan, hidupnya gak jadi berkat, gak berguna buat orang lain. Lama-lama dia bingung, dia akan nanya, sebetulnya gue berharga gak sih? Karena dia gak mau jadi pribadi yang berguna. Makanya saya berdoa supaya kita semua di EYC belajar jadi anak-anak muda yang berguna buat Tuhan. Amin. Kita mau dipakai Tuhan. Nah, kemanapun saya khotbah, saya sering ketemu sama orang-orang Kristen. Kadang ada orang tua, kadang anak muda yang bilang begini. Pastor, saya tuh belum pelayanan di gereja. Pastor, saya tuh bingung kalau pelayanan di gereja saya gak punya bakat. Ada teman-teman saya yang jago nyanyi, nyembah Tuhan, jadi worship leader, jadi singers. Ada yang jago main musik. Bahkan bukan cuma satu alat. Ada yang bisa semua alat dia kuasai. Ada teman-teman yang bisa ngomong di depan umum. Sangat confident dan sangat bagus. Saya nggak bisa. Gimana ya? Teman-teman itu pergumulan ada banyak orang yang
sebenarnya ingin dipakai Tuhan, ingin melayani tapi bingung. Nah hari ini bicara soal significant, saya mau bicara tentang everyone is significant. Artinya semua orang, semua pribadi, siapapun dia, itu sebetulnya signifikan, itu penting. Termasuk kita yang ngerasa kita gak punya bakat. Karena ternyata teman-teman ada pelayanan di Alkitab yang semua orang bisa lakukan. Nggak perlu bakat khusus, nggak perlu keahlian khusus, semua orang bisa mengerjakannya. Dan hari ini kita mau belajar tentang hal itu. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24 teman-teman. Hari ini saya nggak janjian sama tim PW tapi bajunya sama merah. Ini namanya profetik gitu ya. Dari sekian banyak baju di koper saya bisa milih ini loh gitu ya. Kita kayak jodoh banget gitu. Hati saya memang ada di sini teman-teman. Asik, diundang lagi. Gitu. Oh enggak ya, soalnya santai aja. Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 24 teman-teman. Alkitab bilang begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Teman-teman, izinkan hari ini saya berbicara tentang seorang pribadi namanya Barnabas, seorang tokoh di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, selain Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, orang mengenal yang namanya Rasul Paulus. Sepak terjangnya, pelayanannya, surat-suratnya begitu signifikan. Tetapi ada satu orang namanya Barnabas. Kalau teman-teman nanti pelajari, Barnabas adalah orang yang ada di balik layar, yang ada di balik munculnya Paulus, teman-teman. Ini orang mungkin jarang dikhotbahkan, jarang dibahas, tetapi saya percaya everyone is significant. Banyak orang pengen jadi Paulus, pengen di panggung, pengen terkenal, mungkin kamu bukan Paulusnya, tapi mungkin kamu Barnabasnya. Karena orang ini tidak kalah signifikannya dengan Paulus yang kita mengenal dengan surat-suratnya yang ada 12 atau 13 surat dan semua gereja yang dirintisnya. Nah, Alkitab bilang bahwa Barnabas itu adalah seorang yang baik, teman-teman. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kita gereja-gereja karismatik Pentakosta biasanya meyakini kalau orang penuh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Amin, saya juga meyakini hal yang sama. Tetapi teman-teman dikatakan bahwa satu bentuk lain, bukti dari orang itu penuh dengan Roh Kudus dan iman adalah sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, harusnya hasil dari EYC adalah sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita penuh Roh Kudus cuma bahasa roh, tapi gak pernah ada orang yang kita bawa pada Tuhan. Nah, coba kita lihat, ada sebuah pelayanan yang katanya sepele, sebuah ministry yang kelihatannya sepele, tapi ternyata begitu signifikan dan itu ada dalam hidupnya Barnabas. Pelayanannya Barnabas ini bisa menjadi role model buat kita teman-teman, bahwa semua orang bisa melakukannya, bisa mengerjakannya, bahkan generasi ini yang sedang marak dengan isu mental health gitu ya, masalah kesehatan mental, anak-anak muda gampang depresi, anak-anak muda gampang stres, anak-anak muda unhappy dan sebagainya, anak-anak muda ingin bunuh diri. Saya percaya pelayanan ini diperlukan banget dan coba kita lihat pelayanan apa yang kelihatannya kecil tapi ternyata signifikan dan ini juga Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Coba kita lihat berikutnya ayat dari Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37 teman-teman. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Seluruh ayat di khotbah ini dipersembahkan oleh Kisah Para Rasul. Udah kayak iklan ya teman-teman ya. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai ayat yang 37. Firman Tuhan bilang begini, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Teman-teman coba lihat ayat ini. Ternyata orang yang namanya Barnabas, itu nama aslinya Yusuf. Jadi Yusuf dan Barnabas ini bukan dua orang. Ini satu orang yang sama, tapi punya dua julukan atau dua nama. Nama aslinya Yusuf, tetapi dia dijuluki Barnabas teman-teman.
Nah, coba kita mulai dari membedah dulu arti nama Yusuf dan arti nama Barnabas. Supaya kita bisa ngerti pelayanan apa yang dihidupi Barnabas yang ternyata begitu signifikan memberkati banyak orang. Teman-teman, pertama arti nama Yusuf. Nama Yusuf, Yosef, Joseph, Ucup, itu sama teman-teman ya. Akarnya sama, Yosef, Yusuf, Ucup gitu ya, Joseph. Itu punya arti dalam bahasa Ibrani kira-kira begini. Yehova mendatangkan penambahan. Tuhan mendatangkan penambahan. Nah, kalau ditarik artinya dalam hidup kita, kira-kira begini. Artinya kita beriman bahwa Tuhan itu mengerjakan penambahan di hidup kita. Amin teman-teman. Yang ditambahkan hal yang baik. Damai sejahtera, pengurapan, hikmat, berkat yang melimpah. Kita mau mendapatkan penambahan-penambahan dari Tuhan. Amin teman-teman. Yehova mendatangkan penambahan. Tapi gak boleh berhenti di situ. Karena orang percaya harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Artinya kalau nama Yusuf, Yehova mendatangkan penambahan. Artinya Tuhan juga mendatangkan penambahan ke hidupnya orang lain melalui kita. Jadi artinya Yehova mendatangkan penambahan itu artinya Tuhan mendatangkan penambahan melalui kita ke hidupnya orang lain. Kita ketemu orang lain, orang makin diberkati. Orang makin bisa mengampuni, makin kepengen banyak berdoa, makin ingin baca firman Tuhan, makin ingin melayani. Karena Yehova mendatangkan penambahan melalui hidup kita. Ternyata Barnabas punya pelayanan itu. Dia mengizinkan hidupnya dipakai Tuhan dalam kesehariannya. Sehingga Tuhan bisa mendatangkan penambahan dalam hidup orang-orang di sekitarnya. Itu arti nama Yusuf. Arti yang kedua dari nama Barnabas teman-teman. Nama Barnabas menurut ayat yang tadi. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36-37 dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah anak penghiburan. Anak penghiburan. Dalam bahasa Inggris disebut begini, son of encouragement. Son of encouragement. Ada kata encourage di situ. Apa sih encourage itu? Encourage itu bicara tentang membangkitkan semangat orang lain, teman-teman. Encourage itu bicara soal tentang memberikan dorongan dalam hidupnya orang lain. Yang namanya encourage itu artinya menyuntikkan kekuatan dalam hidup seseorang. Kata courage itu artinya bisa keberanian, ketetapan hati gitu ya. Jadi encourage, kata N-nya, N itu di dalam artinya kan. Jadi memasukkan atau menyuntikkan keberanian di dalam hidup orang lain. Karena orang itu diberi semangat, diberi dorongan, di encourage teman-teman. Ternyata seorang Barnabas ini punya pelayanan simple tapi signifikan. Yaitu dia menjadi seorang yang mengencourage orang lain. Teman-teman semua, Kak Ferry percaya, saya percaya ini adalah pelayanan yang mudah atau bisa dikerjakan semua orang. Amin. Nggak perlu bakat khusus, semua orang bisa mengerjakannya. Dan kalau teman-teman lihat di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang perlu encouragement. Orang yang memerlukan dorongan semangat, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang ngerasa penuh dengan luka, orang-orang yang ngerasa dirinya gak berguna, orang yang hidup dengan rasa bersalah, orang yang mencari pelarian melalui Netflix, stand up comedy, shopping dan sebagainya. Mereka selesai itu semua tetap kosong lagi. Dan saya percaya bahwa Tuhan panggil kita untuk hadir buat mereka semua dan mengencourage mereka teman-teman. Itu sebabnya kalau kita bilang saya gak punya pelayanan Kak. Hei, buka matamu karena ini bukan soal di dalam gereja tapi di luar gereja juga. Ladang pelayanan itu bukan cuma gereja. Ladang pelayanan itu dunia teman-teman. Makanya Yesus bilang apa? Lihatlah sekelilingmu. Ladang-ladang yang sudah menguning. Yang siap untuk dituai. Mau nggak kita datang untuk mengencourage orang tua kita. Mungkin papamu ngalamin kebangkrutan. Mungkin mamamu habis difitnah orang. Kamu hadir jadi seorang anak muda EYC yang bisa encourage orang tuamu. Bukan bikin repot, bukan tambah bikin susah. Bukan tambah bikin pikiran. Tapi encourage papa mamamu. Mungkin ada teman-temanmu yang mau bunuh diri. Ada teman-temanmu yang hidup dalam penyesalan karena dia sudah gak perawan lagi. Udah melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan pacarnya. Dan dia bilang kayaknya gue mendingan mati aja deh. Waktu ketemu kamu encourage. Dia datang sama Tuhan, dia gak jadi bunuh diri. Dia menemukan Tuhan, hidupnya berubah. Saya percaya teman-teman, Tuhan lagi cari anak-anak muda Kristen yang mau bergerak. Membawa spirit ini, mengencourage orang lain. Supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Hidupnya punya harapan lagi. Itu sebabnya anak-anak muda EYC dengar baik-baik. Perkataanmu diurapi Allah. Jangan sembarangan dengan perkataan kita teman-teman.
Itu sebabnya kenapa kita perlu merenungkan firman. Anak muda Kristen itu suka kalau baca Alkitab tuh nyari yang cocok. Baca ayat, ih cocok nih, pas nih, kita happy. Teman-teman, sekalipun kamu baca firman Tuhan pagi ini dan ayatnya nggak cocok, tetap simpan itu dalam hidupmu. Baca 1 pasal, 2 pasal, jangan cuma baca, renungkan, masukin terus. Walaupun kayaknya nggak cocok, ayatnya nggak pas sama kejadian hari ini, Kak, it's okay. Karena satu kali Roh Kudus akan trigger firman yang ada dalam diri kamu. Dan itu ketika kamu keluarkan dalam kata-kata untuk encourage orang lain. Saya percaya itu ada kuasa, teman-teman. Ada firman di dalam kamu yang di-trigger sama Roh Kudus. Dan itu punya kuasa. Meng-encourage orang lain gak cuma sekedar semangat ya bro. You can do it. Orang pikir ya klise lah. Kalau kamu melakukannya karena Roh Kudus memenuhi hidupmu, firman Allah memenuhi hidupmu, jangan main-main. Satu kata, satu kalimat yang keluar dari mulutmu bisa diurapi sama Allah. Saya ketemu satu anak muda datang ke gereja kami, satu anak perempuan. Dia suka diledek-ledekin sama teman-temannya, diledek-ledekin karena mungkin penampilannya seperti apa begitu ya. Satu kali istri saya bercanda begitu ya, manggil saya, Kak Ferry, coba dong satu kalimat buat adik ini gitu ya. Saya cuma bilang sama dia namanya Ica. Saya bilang, Ica kamu berharga. Cuma bercanda doang begitu teman-teman. Kamu berharga, Ica kamu berharga. Teman-temannya ngeledekin dia dengan kalimat-kalimat yang mungkin lebih merendahkan. Tapi dia gak apa-apa, dia gak tersinggung. Dia cuma ketawa-ketawa aja. Saya cuma bilang, kamu berharga, Ica kamu berharga. Setelah hampir setahun teman-teman, dia baru cerita. Pertama kali dia dengar saya bercanda, kamu berharga. Dia pulang di parkiran motor, dia nangis. Kenapa? Dia gak pernah nyangka. Ada sebuah kalimat yang ketika diucapkan dalam keadaan santai. Diurapi Roh Kudus itu masuk ke hatinya. Dan itu menyadarkan dia bahwa dia berharga. Dia nangis di parkiran motor. Hanya satu kalimat tadi. Ica kamu berharga. Kata-kata kita diurapi teman-teman. Tuhan mau pakai hidup kita untuk encourage orang lain. Nah tetapi apa yang saya mau bahas hari ini adalah begini. Yang bisa dipakai Tuhan untuk mengencourage orang lain. Itu bukan cuma mulut kita aja teman-teman. Bukan cuma mulut kita. Yang bisa dipakai untuk mengencourage orang lain itu bukan cuma perkataan kita. Nah kita mau lihat dari Barnabas bagaimana Allah memakai hidupnya. Selain kata-kata ada 3 hal lain yang Tuhan pakai di hidupnya Barnabas untuk mengencourage orang-orang di sekitarnya teman-teman. Teman-teman orang-orang di sekitar kita itu mereka signifikan loh. Hadirnya kita mengencourage mereka itu mendatangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di hati dan di hidupnya mereka. Nah coba kita lihat 3 hal lain selain kata-kata yang Tuhan pakai untuk mengencourage orang lain dari hidupnya Barnabas. Masih di ayat yang sama di Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37 teman-teman. Itu kita membaca demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas ini gak cuma jual laptop teman-teman, dia jual ladang. Dia gak cuma khotbah, dia jual ladang, dia jual miliknya lalu dia membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikannya jadi berkat buat banyak orang. Teman-teman, bentuk lain dari encouragement selain kata-kata. Yang pertama namanya generous giving. Generous giving. Jangan main-main. Pemberian kita bisa dipakai sama Tuhan itu untuk mengencourage orang lain sehingga orang yang tadinya patah semangat, tawar hati, mau ninggalin Tuhan bisa merasakan jamahan dan kasihnya Tuhan teman-teman. Mungkin kita bilang, Kak, saya uangnya gak seberapa Kak. Keluarga saya bukan orang kaya Kak, gimana? Teman-teman, mulailah dengan apa yang ada padamu. Itu sebabnya anak muda gak boleh boros, amin? Boleh gak tengok kiri kanannya bilang, jangan boros bro, jangan boros sis. Ya. Artinya teman-teman, kalau kita gak punya uang, kadang-kadang kita menahan, udah deh karena gue gak punya uang, gue gak usah memberi deh. Makanya kita gak berguna hidupnya. Gak menjadi dampak. Makanya gini, kalau ada yang perlu dikurangi dari hidup kita, bukan memberinya teman-teman. Tapi gaya hidupnya, ngopinya, pulsanya, apalagi langganan Netflixnya, gaya hidup yang perlu dikurangi supaya kita bisa punya spare uang, mungkin 50.000, mungkin 100.000, dan kita bisa mulai untuk menjadi seorang pemberi yang murah hati. Karena pemberian kita bisa dipakai Tuhan untuk mengencourage orang lain.
Nah, kadang-kadang kita nggak bisa memberi karena apa? Karena kita boros, karena kita pelit, karena kita serakah. Ada 4 penyakit keuangan. Singkatannya SPBU, teman-teman. Serakah, pelit, boros, utang. SPBU. Itu 4 penyakit keuangan. Nah, teman-teman, Tuhan mau pakai apa yang ada pada kita waktu kita punya hati yang generous dan memberi. Tuhan bisa pakai seperti Barnabas. Waktu saya mau lulus kuliah tahun 2004, saya mau lulus kuliah di sekolah teologi ya. Jadi mami saya sama saya tuh gerejanya beda. Saya punya gereja sendiri, mami saya punya gereja sendiri. Dia berjemaat di gereja lain. Pulang ibadah, mami saya cerita. Mami tuh punya temen, suami istri, anaknya 9. Banyak banget gitu ya. Nah, suami istri ini pulang ibadah itu jalan kaki dari gereja ke arah pinggir jalan raya untuk nyari angkot bareng dengan mami saya. Begitu jalan ke pinggir jalan, di perjalanan, 2 orang ini, suami istri ini murung banget. Murung, lesu gitu. Mami saya kan bingung, habis ibadah, dengar firman, di jamaah Tuhan kok lesu. Dia tanya, Bu kenapa Bu? Gitu, kok lemes amat, sakit atau gimana? Enggak, baru dapat kabar dari gereja. Selama ini kami kan dapat bantuan persembahan diakonia, berupa sembako tiap bulan. Lumayan, dan itu menolong keluarga kami yang anaknya 9. Barusan dapat kabar kalau mulai hari ini bantuan di stop, dihentikan karena gereja ada masalah keuangan. Jadi dia sedih, gak kebayang susahnya punya anak 9 dan suaminya udah bete teman-teman. Suaminya udah ngedumel, gak adalah Tuhan-Tuhanan lagi, gak adalah pelayanan-pelayanan lagi, gak adalah gereja-gerejaan lagi, ngedumel gitu. Istrinya diem aja gak berani. Gimana ya, karena 2 orang ini, suami istri ini kerjaannya kurang bagus teman-teman. Kerjaannya serabutan lah begitu. Jadi secara finansial tuh berat. Anak-anak udah ada yang udah mulai kerja, ya putus sekolah kerja, tapi penghasilannya juga berat. Jadi untuk menghadapi sebulan kalau nggak dibantu gereja tuh berat banget. Mami saya cerita, kasihan ya gitu. Nah teman-teman, keluarga kami hari itu juga sederhana lah. Nggak bener-bener bukan yang kaya, dan sederhana banget gitu. Nah dengar itu saya bilang gini sama mami saya kok tergerak tiba-tiba Roh Kudus kayak taruh beban di hati saya dan saya bilang begini, Mami, aku boleh gak bantu temannya Mami? Aku boleh gak untuk kebantu? Dia tanya, emangnya kamu punya uang? Karena dia tahu mami saya juga gak punya uang pas-pasan, jadi emangnya kamu punya uang? Saya bilang saya ada. Saya waktu itu masih pelayanan di satu gereja besar dan ada berkat-berkat yang saya terima, saya kumpulkan. Saya bilang kalau nggak terlalu banyak ya ada begitu. Saya tanya kalau saya kasih sekian nih cukup nggak dibeliin sembako di pasar dan cukup nggak untuk keluarga itu? Cukup banget dia bilang gitu. Mami punya kenalan di pasar tuh sebuah toko sembako murah. Nanti mami beliin. Teman-teman itu tahun 2004. 2004 hari ini 2024. Berarti itu 20 tahun yang lalu. 100.000 hari ini beda banget teman-teman sama 100.000 20 tahun lalu dapatnya. Kira-kira gambarnya begitu ya. Jadi mami saya kasih uangnya dan saya bilang, Mami jangan bilang-bilang ya sama temennya ya. Jadi bilang aja pokoknya ada orang tergerak lah, jangan kasih tahu itu kalau itu tuh saya. Toh saya juga gak kenal sama temennya Mami kan, pokoknya udah takutnya saya tahu-tahu gak punya uang kan saya stop jadinya. Tapi kalau selama uangnya berkatnya ada ya saya akan lanjut terus. Mami saya akhirnya udah beliin kirim ke rumah keluarga itu. 3 bulan kemudian saya pulang malam teman-teman, ada pelayanan, saya pulang jam 9:30 malam. Jam 9 tuh biasanya rumah tuh udah tutup-tutupan ya. Udah matiin lampu, sudah tutup korden gitu. Ini masih terang, masih nyala semuanya masih terbuka. Ada apa ya? Saya pikir ada tamu sampai malam atau ada saudara mungkin. Waktu saya datang masukin kepala di ruang tamu, nongol begitu. Mami saya teriak. Nah ini nih anaknya nih. Saya pikir, ada apa nih? Ada satu ibu-ibu sama anak kecil duduk di ruang tamu kami. Terus dia senyum, dia berdiri. Dia kenalin dirinya, ternyata ini adalah orang ibu yang saya bantu tadi gitu selama 3 bulan terakhir. Waktu tahu itu saya pikir, oh I see, saya baru tahu nih ibunya gitu. Ibunya senyum terus dia bilang, Mas Ferry saya kesini tuh mau bilang terima kasih. Selama 3 bulan ini kita gak tahu siapa yang ngasih. Tapi ternyata Mas Ferry yang kasih sembako buat keluarga kita. Saya dalam hati, ya kan saya bilang sama mami saya jangan bilang-bilang. Ngapain bilang-bilang sih gitu. Ternyata itulah ibu-ibu teman-teman ya. Ibu-ibu susah jaga rahasia begitu ya. Kepengen mencuri kemuliaan buat anaknya dia bilang juga gitu. Ya udah. Jadi saya cuma bilang, it's okay Bu, gak apa-apa Bu.
kayaknya yang saya kasih gak seberapa gitu ya dibanding keperluan ibu gitu. Oh thank you ya mas, itu sangat signifikan, sangat penting, sangat besar buat kami. Saya bilang enggak lah, itu kan gak seberapa kalau buat saya. Terus dia bilang boleh gak saya kesaksian mas gitu ya. Pemberian Mas Ferry itu sangat berarti buat keluarga kami. Karena begini, begitu hari Minggu diumumin gereja stop bantuan, Seninnya itu rumah tuh horor teman-teman. Kondisi di rumah mereka itu sangat tegang. Anak-anak gak berani keluar kamar. Papanya udah marah, udah ngedumel, udah ngerutu. Udah pokoknya gak ada lagi Tuhan-Tuhanan, gak ada lagi pelayanan-pelayanan, gak ada lagi gereja-gerejaan. Istri cuman diem aja, istrinya cuman diem, takut gitu. Takut salah ngomong, walaupun sulit tapi kok gak berani bilang begitu juga. Kan Tuhan gimana pun juga udah baik, masa iya kita gak setia sama Tuhan, dia diem. Tiba-tiba mami saya nongol, permisi gitu ya. Oh kenapa Ci, ada apa Ci? Mau antar sembako katanya. Kagetlah mereka. Hah? Sembako? Gereja berubah pikiran? Oh enggak, gereja enggak berubah pikiran. Ini bukan dari gereja. Dari siapa Ci? Dari Ci ya? Bukan dari saya. Ada orang tergerak. Titipin ini untuk kasih ke keluarga ini. Masa sih dari Ci? Bukan dari saya. Ada orang tergerak. Pokoknya dianterin. Dan ibunya bilang begini. Hari itu kita semua kaget Mas Ferry, satu rumah. Kita kaget karena kita terima jumlah yang sama seperti gereja kasih. Dan hari itu yang orang banyak gak tahu adalah suami saya gak jadi ninggalin Tuhan. Suami saya tetap ke gereja melayani Tuhan hanya karena menemukan Tuhan setia memelihara keluarga kami dengan cara yang ajaib. Teman-teman jangan pernah anggap remeh apa yang kamu kasih. Hanya dengan pemberian sederhana. Satu bapak, satu ayah hampir meninggalkan Yesus dan membuang semuanya. Tapi dia gak jadi ninggalin semuanya. Kembali sama Tuhan karena dia sadar ada sesuatu encouragement yang membawa dia punya harapan bahwa Tuhan tetap mengasihi dia teman-teman. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan selain kata-kata adalah dengan generous giving. Yang kedua teman-teman, Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Di sini ada poin yang kedua dan yang ketiga langsung di ayat yang sama teman-teman. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Wajar dong karena Paulus dulu membunuh dan memburu orang Kristen. Tahu-tahu mau menggabungkan diri pada murid-murid semuanya takut. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Teman-teman ketika Saulus bertobat. Komunitas gak bisa terima dia. Takutnya dia pura-pura. Tapi ada seorang Barnabas yang mengerjakan dan melakukan sebuah tindakan yang signifikan. Dia taruh badan, dia pasang badan. Dia bilang sama orang-orang, orang ini sungguh-sungguh. Orang ini, Saulus ini sudah bertobat. Dia sudah mengajar dalam nama Tuhan. Ini orang berdiri buat orang lain. Nah teman-teman, gara-gara Barnabas, Saulus atau Paulus jadi bisa join, bisa tergabung di dalam komunitas gereja mula-mula. Apa yang kita pelajari dari sini? Hal kedua yang bisa kita kerjakan selain generous giving adalah menjadi konektor teman-teman. Menjadi penghubung atau konektor. Saya percaya menjadi konektor itu gak gampang. Gak gampang. Menghubungkan orang ini sama ini supaya match itu gak gampang. Kadang-kadang ada jemaat yang bilang, Pastor saya gak punya kerjaan. Ada orang Kristen yang punya usaha gak yang butuh karyawan? Tolong dong kenalin gitu ya. Kadang ada pengusaha yang bilang, Pastor di gereja ada jemaat yang butuh kerja enggak? Kita butuh karyawan nih nyari yang Kristen, yang jujur, yang cinta Tuhan. Nah match kan, kita kenalin nih, ya ini butuh kerjaan, ini butuh karyawan. Kadang-kadang amsyong teman-teman, zong, dikomplain. Kadang atasannya komplain bilang, aduh kerjanya gak bener Pastor, banyakan madolnya, banyakan bolosnya, gak jujur soal keuangan. Ada yang karyawannya komplain, aduh ternyata dia gak baik jadi pemimpin. Nggak ngasih gaji terlambat mulu, suka berbuat curang di dalam bisnis dan sebagainya. Jadi teman-teman, jadi konektor tuh nggak gampang. Perlu pertolongan Roh Kudus teman-teman.
perlu minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa menghubungkan orang satu dengan orang lain supaya kita bisa mengencourage seseorang dan akhirnya sesuatu terjadi di hidupnya. Tahun 2006-2007 saya kenal seorang anak muda yang akhirnya saya mentor jadi anak rohani saya. Dia itu lulusan sarjana ekonomi dari satu kampus di Jakarta dan dia sudah lulus waktu itu. Dia kerja jadi marketing, sales untuk toko alat elektronik. Jual AC, jual kulkas, TV dan sebagainya. Dan dia mencapai target punya dapat komisi lumayan banyak lah teman-teman. Dia bilang sama saya, aku tuh gak puas jadi marketing doang, jadi sales doang. Aku masih punya impian lain yang aku doakan. Apa tuh? Saya tanya. Aku ingin menjadi seorang chef, seorang koki. Itu tahun-tahun itu teman-teman seingat saya belum ada Master Chef tuh 2006-2007. Seingat saya ya. Terus dia bilang saya mau belajar masak. Di mana? Di Amerika. Hari itu saya gak ngerti. Saya bilang, lu ngapain belajar masak di Amerika? Di Mangga Besar banyak tuh encek-encek jago masak Chinese food. Ribet amat sampai ke Amerika. Dia bilang ini beda, ini belajar masak buat restoran kelas atas. Buat hotel-hotel yang kelas atas. Itu ada ilmunya. Gimana satu bahan yang namanya ayam ininya buat ini, sayapnya buat ini, dagingnya buat ini, tulangnya buat bubur. Itu tuh ada ilmunya untuk ngatur dapur dan sebagainya. Perlu belajar pastor. Kenapa Amerika? Karena ada sekolah bagus di Amerika dan itu di kota itu ada teman saya. Dia bilang, ya udah kita berdoa. Dia siapin diri, dia belajar bahasa Inggris, dia tes AIU dan sebagainya, dia daftar di situ, hasilnya ditolak dalam nama Yesus teman-teman. Ternyata gak diterima, sedihlah dia, udah habis uang banyak gitu ya buat persiapan. Nah tahun 2007 bulan-bulan April begitu kalau gak salah itu kita menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah. Kita anak-anak muda ngumpul itu lagi bikin barbekyuan, bakar-bakaran daging di rumah temen. Kita masih muda-muda, saya masih single juga. Itu teman anak rohani saya tuh ngajakin saya ngobrol, terus karena malu, dia ngajakin jalan kaki di komplek rumah, yang lain lagi barbekyuan, kita jalan kaki keliling komplek sampai ke lapangan tenis teman-teman. Dia bilang dia tawar hati, dia kecewa, dia sedih. Kenapa? Karena gak jadi ke Amerika. Udah bilang sama orang tua, udah bilang sama temen, udah punya impian mau gini, ternyata gagal. Dia sedih. Ya udah saya menghibur dia, saya dengerin dia, saya semangatin dia. Sambil doa sama Tuhan, Tuhan saya harus nyemangatin dia gimana ya gitu. Sambil doa di lapangan tenis tuh pinggir, kita gak main tenis cuma duduk aja di pinggir bangku ngobrol-ngobrol begitu. Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Saya nanya begini sama dia, lu kenapa maksa ke Amerika? Kenapa gak milih tempat lain? Negara lain misalnya. Terus dia mikir, kemana emangnya? Australia, Sydney, Australia. Terus dia mikir, tapi gue gak punya temen di situ dan gue gak tahu sekolah yang bagus ada atau enggak. Saya bilang, saya punya teman di situ. Teman saya dari kuliah gembala di situ. Kalau kamu mau, kamu cari sekolahnya, saya titipin ke teman saya. Ya udah, kita doa tuh di pinggir lapangan tenis, saya doain dia. Saya bilang, lu pulang, lu browsing, lu cari sekolah di Sydney, Australia, ada nggak sekolah masak yang bagus? Udah pulang. Dia hubungin saya, Pastor, ada sekolah masak bagus. Cuman problemnya satu, duit gue udah mau habis katanya. Duit gue udah tinggal dikit nih. Harus pindah ke sana, berangkat, beli tiket pesawat, daftar sekolah, cari tempat tinggal, buat makan hari-hari, sampai nunggu dapat kerjaan. Gak cukup kayaknya, tinggal berapa? $700, 7 juta lah kira-kira teman-teman. Waduh, saya doa lagi, dia tanya sama mamanya, dia tanya sama teman-temannya. Semua bilang, lu jangan pergi, lu cari mati katanya di Australia. Cuman bawa 7 juta. Nah dia tanya sama saya, sebagai mentor nih, gimana kok? Apa jawabmu? Ya saya bersedia. Oh bukannya itu pernikahan gitu ya. Apa jawabmu? Dia bilang gitu ya. Saya bilang karena kita udah doa di lapangan tenis. Tuhan buka jalan. Go pergi. Lu serius? Ini anak ngeyelan teman-teman. Dia nanya saya 10 kali. Saya jawab 10 kali hal yang sama. Kalau kamu tanya saya pergi. Karena kita lihat Tuhan bekerja. Dia gila, dia nekat. Dia beneran berangkat teman-teman. Cuman bawa $700 lah kira-kira. Dia berangkat. Saya telepon temen saya, titip ya bro, titipnya anak rohani gue. Habis dia nyampe Australia, seminggu kemudian teman saya telepon. Dia bilang gini, anak rohani lu tuh gila ya. Mau bunuh diri ya, bawa duit cuma segitu ya. Gak bisa lah dia hidup. Itu sebabnya gue kenalin sama lu bro, tolong bantuin lah. Kita lagi lobby orang dalam nih ya kan. Koneksi, the power of connector. Ya udah,
Anaknya nggak males kok, lu suruh kerja lah apa segala macam. Akhirnya itu 2007 teman-teman dia pertama kali ke Australia. 2008 saya datang ke Australia pelayanan di gereja itu. Pembicara retret itu anak Roni saya bilang, gua mau sekamar sama Pastor Ferry. Gue pengen curhat, gue pengen ngobrol. Ya udah, kita ngobrol, masih susah hidupnya. Saya datang ke Australia itu bawa shampoo, bawa sepatu, bawa segala macam. Teman-teman saya kasih dia nggak usah ganti bayar, dia nggak punya duit, teman-teman susah. Hidupnya saya doain, semangat ya. Itu 2008. 2012 habis menikah, saya datang lagi ke Australia pelayanan lagi. Kali ini dia udah pindah kota, dia udah lulus, dia pindah ke Melbourne. Dia cuma bilang, Pastor gue udah gak di Australia lagi, udah gak di Sydney, gue di Melbourne nih. Baru dapat kerja, doain ya supaya selamat di Melbourne nih, supaya dapat kerja yang benar. Saya doain dia 2012. 2018, saya diundang lagi khotbah di gereja yang sama untuk isi retret. Saya dengan istri, dengan anak mau berangkat. Saya kontak teman saya ini, anak Roni saya, dan dia bilang gini, kok lu boleh gak? Lu datang ke Sydney, tapi masuknya dari Melbourne. Jakarta, Melbourne dulu, dari Melbourne baru ke Sydney, isi retret baru pulang. Jadi mampir dulu ke rumah gue, seminggu liburan. Ya udah, saya atur, saya kontak teman saya di Australia. Saya minta boleh gak tiketnya dari Jakarta ke Melbourne dulu, jangan ke Sydney. Boleh. Saya datang ke Melbourne, teman-teman terbang sama Kavania istri saya dan Adriel anak saya mendarat pagi-pagi jam 9 pagi di Melbourne, dijemput sama anak rohani saya, dibawain kopernya masuk mobil dia dan dia bilang gini, welcome to Melbourne Pastor Ferry. Selamat datang di Melbourne, gue udah ambil cuti seminggu, kita akan liburan, gue ajak lo kemana aja dan gue cuma mau bilang selama di Melbourne duit lo gak laku di sini. Ini dia yang gue tunggu-tunggu, ya gak sih? Bercanda teman-teman. Saya bilang sama dia, tenang gue bawa duit kok, don't worry gitu. No. Nggak apa-apa, gue udah siap seminggu ini, gue udah bilang sama istri gue. Jadi dia udah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, beli mobil 2 teman-teman. Dari susah. Dan dia bilang, kalau hari itu lu gak nyuruh gue pergi, hidup gue gak berubah sekarang. Jadi gue udah siapin budget, gue udah siapin waktu, gue akan ajak lu liburan kemanapun di Melbourne selama seminggu. Wah, ya, pokoknya enjoy aja. Saya bilang, it's okay loh, saya bawa duit. Enggak, it's okay. Tahu nggak, gara-gara gua nih ke Australia, 2 adik gua, dia berlima teman-teman. Jadi dia pergi ke Australia dan 2 adiknya semuanya tinggal di Australia teman-teman. Dia bawa $700, adiknya yang berikutnya bawa $500. Yang ketiga, dia bawa $200, tambah dikit. Saya kemarin baru bulan April lalu datang ke sana ke rumah dia di Melbourne, itu 3 keluarga tinggalnya deketan. Punya rumah semua, punya mobil semua, ngumpul bareng. Dia bilang, kalau gak ada Ferry, kita semua gak ada di Melbourne, katanya begitu. Mereka rebutan traktir saya selama seminggu lagi, udah 2 tahun berturut-turut. Bukan masalah traktirannya teman-teman, tapi saya gak pernah nyadar momen di pinggir lapangan tenis, waktu encourage dia, waktu menghubungkan dia dengan teman saya, itu ngubah hidupnya. Itu ngubah masa depannya. Itu yang buat saya terharu, Tuhan saya gak ngerti loh, hari itu saya masih single, pemahaman saya mungkin juga gak seperti sekarang. Tapi Tuhan pakai kita kalau kita mau teman-teman. Jadilah konektor. Yang ketiga teman-teman, selain kata-kata, selain generous giving dan menjadi konektor. Yang ketiga adalah walk together. Walk together itu artinya berjalan bersama. Paulus baru bertobat, orang gak tahu dia, Barnabas hadir menerima dia. Dan jadi teman yang berjalan bersama menemani Paulus di awal kekesenannya, di awal imannya, di awal pertobatannya teman-teman. Saya yakin teman-teman rata-rata ada di sini karena ada orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk berjalan bersama, ya gak sih? Gereja ini ada digembalakan oleh Om Frank dengan segala yang dilewati. Saya percaya itu pun juga Tuhan pasti menempatkan orang-orang untuk berjalan bersama, menemani membangun gereja ini. Teman-teman, hidup saya bahkan hari ini ada. Itu karena ada orang-orang yang walk together bersama saya di segala musim dalam hidup saya. Salah satunya adalah istri saya. Namanya Vania Valencia dan dia pernah khotbah di sini juga teman-teman. Istri saya Vania itu anak Semarang, kuliah di Bandung, sarjana ilmu politik, kerja di Jakarta. Gak pernah punya pacar, saya pacar pertama dan terakhirnya. Kalau kata Sherina, kau cinta pertama dan terakhirku gitu kan. Pinter, cum laude. Dia kerja di bank, dia pernah kerja di Citibank. Dia pernah kerja di Prudential, di back office-nya. Terakhir dia kerja di Commonwealth Bank. Banknya Australia, dia sudah levelnya udah manajer. Karir di depan mata, semua dibayarin sama perusahaan. Jangan kan kacamata dia, kacamata suaminya aja dibayarin sama banknya, bayangin gak?
Anak lahiran semua dibayar, Bank Australia gitu ya. Ketika saya punya anak 2015, terus anaknya udah umur 8 bulan. Kavania istri saya lepasin karirnya. Dia resign hanya untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi istri buat saya, jadi ibu buat Adriel. Dia lepasin semua karirnya, kerja di bilangan Sudirman, dia stop. Dia ada buat saya, nemenin saya pelayanan teman-teman. Kemanapun saya khotbah keliling Jakarta atau ya banyak keliling Jakarta gitu ya. Anak berumur sebulan nih, kita tiap hari masukin kereta bayi itu stroller, bawa bayi. Dia nyusuin di ruko, dia nyusuin di mall, dia nyusuin di mobil, gantiin pampers, keliling. Ruko satu, kelar khotbah, pindah ke mall satu, pindah ke ruko satu. Itu kalau sampai rumah mau patah-patah semua tulang kita. Bawa bayi gitu, aduh ribetnya luar biasa. Tapi dia temenin saya dalam journey yang luar biasa itu. Dia gak punya gaji lagi, dia gak punya karir lagi 2015 bulan November. 2016 Januari gereja kami dihantam badai hebat banget teman-teman. Leader-leader kami beberapa ninggalin gereja dengan cara yang kurang baik waktu itu. Terjadi kekisruhan sampai itu berdampak juga di financial gereja, di keuangan gereja. Dan hari itu yang jadi ancaman adalah bulan depan kemungkinan saya gak gajian sebagai gembala sidang. Problemnya istri saya juga udah gak kerja dan gak gajian. Kalau satu masih gajian kan lumayan teman-teman. Saya datang sama dia bilang, "Say, kayaknya bulan depan gue gak gajian nih. Gereja goncang banget, kisru banget dengan segala yang ada, gimana ya?" Ya udah kita berdoa teman-teman. Kita berdoa. Wah di situ saya terluka dengan orang-orang yang meninggalkan kami, bingung. Sampai hari itu saya gak bisa bedain mana teman mana lawan yang ada yang tersisa bahkan di gereja kami hari itu. Mertua saya datang dari luar kota, ngobrol sama saya, dia bilang, "Kamu gak mau gembalain di luar kota aja? Ada satu gereja jemaatnya 1.200 nungguin kamu. Kalau kamu mau kamu dipindahin jadi gembala di gereja ini, selesai masalah." Saya cuma bilang begini sama mertua saya, "Papi, thank you buat tawarannya. Tapi gereja ini City Gate yang saya gembalakan ini ibarat kapal. Kalau kapalnya mau tenggelam, saya pastikan saya orang terakhir yang lompat, bukan duluan. Karena Alkitab bilang gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya." Jadi saya bilang thank you buat concernnya, buat kami kepeduliannya. Tapi izinkan saya berdiri buat City Gate sampai habis. Sampai gereja ini betul-betul memang Tuhan gak pengen bangkit lagi, ya udah saya nyerah. Tapi saya gak akan nyerah sebelum ini semua bisa dibangkitkan. Ya udah dia pergi, dia doain kami, ya udah saya harus menghadapi kekacauan di gereja untuk ngeberesin one by one. Satu malam saya lagi sendirian, saya lagi terpukul, saya lagi doa sama Tuhan. Saya ingat istri saya peluk saya, dia peluk tangan saya. Dia bilang begini, ini kalimat paling romantis umur hidup yang pernah dia ucapin. Dia bilang begini, "Sayang, kalau gereja ini betulan bubar dan yang tersisa cuma kita bertiga, kamu, aku sama Adriel, aku bantu kamu untuk kerintis dari awal. Saya akan bantu kamu untuk start lagi dari awal." Saya nangis teman-teman hari itu. Saya bersyukur punya istri yang baik hati, yang support saya, yang mau walk together di saat seperti itu, titik paling rendah dalam kehidupan kami. Ternyata teman-teman yang tersisa juga adalah orang-orang yang mau walk together bersama dengan kami untuk membangun gereja ini yang udah kacau balau. Gak perlu lama, gak sampai setahun. Tuhan pulihkan total, bahkan keuangannya melejit luar biasa. Tuhan kerjakan banyak mujizat. Dan saya tahu itu bukan karena saya. Karena Tuhan dan karena orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk walk together sama-sama dengan saya hari itu. Dan ada banyak yang Tuhan berikan buat hidup saya, orang-orang yang walk together. Dan sebagai gantinya, saya juga harus jadi orang yang walk together sama orang lain teman-teman. Saya punya anak-anak rohani, saya punya teman-teman yang saya harus kasih waktu hati saya untuk nemenin mereka. Ikut jalan, ikut menemani proses mereka. Kadang-kadang ada anak rohani yang, "Kok gue mau cerita, kok ketemu tempat makan, dia cerita segala problemnya." Teman-teman tahu nggak? Kita nih pendeta nggak selalu punya solusi. Kita tuh pendeta bukan Tuhan, kita nggak selalu punya jawaban. Kadang-kadang saya cuma dengerin sambil bingung terus ikut nangis. Dia nangis, saya nangis juga. Dia nangis, saya nangis. Begitu kelar nangis dia bilang, "Thank you ya kok. Akhirnya aku udah ngerti jalan keluarnya." Hah? Gue belum ngomong apa-apa, gue baru nangis dia udah punya jalan keluar gitu. Tapi Tuhan tuh begitu teman-teman. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan cari orang-orang yang mau walk together sama orang lain. Dan itu bisa mengencourage orang lain. Di tengah-tengah titik krisisnya, di tengah-tengah titik nolnya. Orang-orang dibangkitkan. Hari ini saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang seperti Barnabas. Kamu mungkin gak kelihatan tapi peranmu signifikan. Amin teman-teman. Jangan anggap remeh. Bahkan tadi mungkin kamu ketemu orang-orang yang menurut banyak orang gak penting. Tapi orang-orang ini signifikan. Kalau kamu encourage hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidupnya teman-teman. Karena itu yuk mulai bergerak. Yuk
Berikan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Lihat sekelilingmu, karena ladang sudah mengening dan siap untuk dituai. Amin. Yuk teman-teman semua bangkit berdiri sama-sama, yuk kita berdoa sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan.